Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini jelang libur akhir pekan dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Andri Zakaria Siregar selaku founder grup CTS Saham. Kita akan langsung sapa saja. Pak Andri, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Mas David, alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Andri sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Tidak terasa kita sudah sampai kembali di perdagangan di akhir pekan Pak Andri. Hari ini di sesi pertama tadi, indeks harga saham gabungan sempat mengalami koreksi yang cukup dalam, mencoba untuk bangkit, tapi belum mampu mengalami penguatan yang cukup signifikan. Dan untuk sementara, laju indeks harga saham gabungan untuk menembus kembali ke level 7.000-an agak sedikit tertahan ini Pak Andri. Analisis Anda secara teknikal, pola pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, kalau by technical sih indeks kita seharusnya masih naik ya. Karena ini mau masuk ke, kalau dari counting wave namanya wave 5 ya. Jadi kalau tembus di atas 6988 akan menuju targetnya ke 7.000 sampai 7.046 ya. Kayak di bulan lalu. Jadi emang ini wajar kemarin kali koreksi karena itu cross BC dalam 4 dan nanti ini bakal menguat lagi. Jadi kalau lihat emang sudah terlihat ya polanya ya, emang ini aman dan juga brand yang akan membuat indeks kita akan tembus di atas 7.000 ya minggu depan. Baik, dari sisi teknikal seperti apa Pak Andri? Resisten berapa yang sebenarnya harus ditembus oleh indeks harga saham gabungan untuk memudahkan menyentuh kembali atau menembus di atas 7.000-an? Apakah memang 6988 atau mungkin ada posisi resisten lainnya? Yang pertama sih 6988 ya, karena itu kan puncaknya wave 3 kemarin ya, kalau di counting wave-nya. Itu tembus berarti confirm masuk ke wave 5. Jadi kalau lihat di sini juga indikatornya juga teknikalnya kayak MACD maupun juga stochastic atau juga moving average juga masih naik. Ya arahnya masih naik ya. Dan juga indeks kita kan masih di atas 200 hari moving average-nya di 2826. Jadi selama masih di atas support MA dan juga support dari indikatornya, saya pikir ya ini masih bisa menguat lagi lanjut ya, karena juga dari Wall Street pun sama, Wall Street pun juga sekarang masuk wave 5. Jadi tekanan momentum buying di Wall Street ya, Dow Jones dan juga di Nasdaq teknologi juga ikut akan memberikan juga momentum kepada ke Asia dan juga indeks kita. Jadi saya pikir nggak susah lah ya indeks kita untuk tembus di atas 7.000 sampai dengan 746 ya, mungkin bisa lebih ya, karena terlihat dari momentum yang aksi beli di saham brand dan juga saham aman ya, yang hari ini juga rekor mencapai rekor tertinggi lagi itu, Mas David. Baik, mengulas dari brand kemudian juga dari Aman Mineral, Pak Andri, infrastruktur kemudian juga barang baku. Ketika sentimen negatif global cukup banyak membayangi pergerakan saham-saham di Indonesia, tapi kedua saham ini terus mengalami penguatan yang cukup signifikan. All time high terus terjadi meskipun beberapa kali memang sempat bergerak di zona merah. Dari sisi fundamentalnya, apakah memang kedua emiten ini cukup kebal, Pak? Terkait juga dengan perkembangan dari sisi sentimen negatif global sampai sejauh ini? Ya, kalau lihat dari fundamentalnya ini sebenarnya sudah nggak masuk akal ya. Ya, PBV-nya juga udah lebih dari 10 kali, ditambah juga PER-nya pun udah, brandnya sekarang udah di atas 400 kali, hampir 500 kali. Dan dengan sekarang juga market cap-nya sudah melampaui di atasnya BRI, 830 triliun. Kondisi sekarang dengan BRI masih di bawah 5.500. Dan juga Aman pun sama, juga sekarang udah mendekati 600 triliun. Jadi artinya kenapa ini terjadi karena wajar ya, saya pikir ya, karena performance daripada kinerja blue chip ya di awal tahun ini sampai sekarang ini, terutama banking yang kemarin jadi support indeks di tahun 2022 tidak perform ya, karena cuma 5-18%. Tahun kemarin kan kita lihat BRI Mandiri saja naik 60%. Jadi mau tidak mau ya fund lokal maupun juga fund-fund asing yang melakukan switching ke saham brand juga Aman. Ini yang mendorong sahamnya meskipun fundamental sudah sangat mahal, tapi tetap karena ada inflow masuk, ya jadi sahamnya masih terus mencetak rekor tertinggi ya. Saya pikir juga nanti juga akan balapan. Jadi brand juga nanti akan mencapai targetnya harga Aman. Baik, kita akan ulas dari sisi teknikal Pak Andri, peluang untuk brand ke depan seperti apa, terutama bagi investor yang belum ambil posisi ini dengan penguatan yang sudah cukup signifikan terjadi. Untuk brand, posisi saat ini di 6.325,
masih menguat signifikan di 10,96%. Tadi intraday tertinggi sepanjang sejarah yang pernah dicapai di 6350. Bagaimana peluang untuk Brent di perdagangan di minggu depan dan juga untuk jangka menengah, Pak Andri? Apakah all time high masih akan terus dicatatkan oleh Brent dan posisinya sudah jenuh beli tidak sampai sejauh ini? Ya, kalau untuk Brent dan juga aman ya, polanya sama ya. Atau market makernya sama, tapi kalau lihat dari polanya sama, teknikalnya juga sama, masih di atas 5 hari moving average, simpelnya gitu aja kali. Kalau satu saham masih berada di atas 5 hari moving average dan ke arahnya naik, ya berarti kita masih tetap buy. Jadi kapan kita jual kalau sampai closing di bawah 5 atau di bawah 20 hari moving average. Kemarin juga kayak Brent kan sempat dibanting ke 5.300, itu juga mensupportnya pas closingnya di 5.700, itu pas di 60 hari moving average. Jadi artinya pokok pasar pun sudah tahu, jadi hanya fund-fund atau retail pun juga terlihat setiap ada koreksi di saham-saham dua saham ini, terutama Brent ini, itu memberikan ajang untuk akumulasi beli, karena ini masih BF3 ya. Yeah. Jadi artinya puncaknya belum selesai. Jadi meskipun ada koreksi besar pun juga itu masih belum selesai, karena untuk lebih tinggi lagi. Target kita sih teknikal untuk Brent masih 6.450 sampai 7.800. Nah, sama juga aman energi juga sama, kita masih 8.800. Jadi tetap perhatikannya support-supportnya, karena juga seperti kemarin kan ada shock terapi juga ke retail. Jadi tetap saja, tapi trennya masih naik selama masih berada volumenya juga masih bagus ya, karena masih terjaga ya volumenya ya, setiap hari masih di atas 300 miliar, 500 miliar. Jadi artinya pelaku pasar retail maupun juga fund masih tetap menjaga saham ini untuk maintain naik ya. Jadi kalau turun pun juga fund juga bisa mengalami kerugian, yang pertama yang baru masuk ya, fund yang baru masuk posisi di dua saham ini. Bagi yang belum berpartisipasi masih direkomendasikan buy dengan potensi resisten yang sudah Anda sebutkan tadi, Pak Andri, terutama untuk Brent dan juga untuk Aman Mineral. Ya, Pak, kita sih masih rekomend buy ya, dua-duanya. Stop loss-nya di 10 sampai 20 hari moving average. Boleh dijelaskan satu-satu dulu Pak untuk Brent, rekomendasinya apa dan stop loss yang bisa diperhatikan? Ya, kalau Brent sih sebenarnya saya masih hafal ya, kalau dari teknikalnya pun di situ. Kemarin kan bikin new high-nya kan 6.050. Itu sekarang jadi support ya, karena tembus kan sekarang 6.300. Target sekarang kan 6.450. Target berikutnya adalah 6.900 sampai di 7.800. Spot berikutnya adalah di 5.700 closing kemarin di 60 hari moving average dan juga di 5.300. Itu untuk Brent. Ya, jadi perhatikan supportnya di 57 sampai dengan di 5.300. Nah, kalau untuk aman ya sama juga polanya, cuman gerakannya kelamaan lebih stabil ya dibandingkan Brent yang lebih volatile ya. Karena di sini juga terlihat kalau aman sebenarnya ini udah masuk wave 5, hati-hati ya, karena ini masih tetap bisa naik. Jadi kalau kita rekomend beli di sini ya kita masih buy ya, stop loss-nya di bawah low hari ini di 7.200 ya, targetnya masih 7.800 sampai 8.800 dan mungkin bisa sampai 10.000. Jadi kalau lihat ini ini benar-benar di-maintain ya, bagus, soalnya terlihat selalu closing di atas 5 sampai 10 hari moving average. Jadi artinya saham ini benar terjaga ya, mungkin fund-fund besar yang menjaga saham ini tidak turun terlalu banyak, dan untuk kalaupun turun pun juga untuk ajang beli lagi. Baik, analisis untuk Aman dan juga Brent pemirsa yang hari ini menjadi penggerak indeks harga saham gabungan dan juga menjadi penopang di masing-masing sektornya. Baik, dari saham-saham infrastruktur dan juga barang baku, saya akan coba bergeser ke saham-saham minyak mentah, Pak Andri. Ini berkaitan juga penurunan harga yang melandai dalam beberapa waktu terakhir. Saham-saham minyak mentah hari ini juga masih melanjutkan pelemahan, Pak. Kita langsung saja ke Medco mungkin, Pak Andri. Hari ini Medco ditutup melemah kembali cukup dalam di 3,45% di 1.120 ini. Sebelumnya untuk Medco sudah pernah bergerak di level 1.600-an. Pelemahan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir sudah cukup dalam. Bagaimana Anda melihat ini korelasinya dari harga komoditas ke pergerakan saham Medco? Tapi mungkin kita ke teknikal dari minyak mentah terlebih dahulu. Pak Andri, arahnya akan kemana? Ya, bulan lalu saya sempat bilang ya, minyak itu akan crash dulu ya, whatever happen dengan yang namanya Palestina dan juga dengan Israel ya. Kenapa? Karena supply demand-nya masih mendorong, masih banyakkan supply-nya dibandingkan demand-nya, karena otomatis dari pelemahan ekonomi. Targetnya untuk oil ini di wave 5 ya, wave 5 dalam C. Jadi ini nanti akan rebound-nya sangat tinggi. Tapi ini untuk jangka pendek ini targetnya 72 sampai 69. Itu untuk kita untuk time to buy untuk oil. Ya, untuk jangka pendeknya, tapi ya jadi
sama juga, makanya ini mendorong kenapa saham Medco juga nanti akan jebol di bawah 1.100 sampai dengan 1.060-nya ya, karena weekly juga saya ESA pun sama, nanti juga akan tembus di bawah 580, ya Akra pun sama nanti juga energi dan lain-lainnya. Jadi emang ini faktornya lebih ke supply demand yang ada di saham oil ya, di oilnya ya, terutama di crude ya, bukan kalau Brent kan perbedaannya spreadnya bisa lebih dari 3 sampai 5 dolar. Tuh, Mas David. Oke, rekomendasinya untuk Medco, Pak Andri, dengan pelemahan dalam yang terjadi dan masih ada ruang pelemahan ke 1.100 hingga ke 1.060 karena penutupan hari ini masih di 1.120, Pak. Ya, kalau by wave ya Medco harusnya di bawah 1.060 ya, target 5. Harusnya di bawah dulu, karena wave 5-nya belum selesai. Sama juga dengan yang namanya dengan oil WTI-nya juga. Jadi kondisi ini saya pikir sama lah. Jadi kita cenderung untuk jangka pendek ini untuk buy weakness di oil dan juga buy weakness untuk di Medco dan juga rekan-rekannya ya di sektor energi oil. Jadi kalau lebih bagus ya untuk trader maupun investor, saya pikir tembus di bawah 1.120 sampai 1.100 ini sampai dengan Rp1.000 atau 1.060 dengan kita untuk cicil beli ya. Jadi bertahap lah 10%, 20%, 30% sampai dengan bottomnya nanti di 990 untuk Medco. Baik, analisis untuk saham-saham yang mentah yang hari ini kembali koreksi dalam, termasuk juga Medco seiring dengan penurunan harga komoditas sudah direkomendasikan cicil beli ketika menyentuh di 1.100 hingga ke 1.060 dan masih ada peluang ke level 900-an dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Andri, kita hold terlebih dahulu, saya akan sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dapat Anda saksikan juga papan perdagangan di layar televisi Anda pemirsa masih bergerak di zona hijau, namun tampaknya level 7.000-an untuk hari ini belum bisa ditembus oleh indeks harga saham gabungan. Meskipun di menit-menit terakhir jelang penutupan sesi kedua hari ini penguatan mulai meningkat cukup signifikan, menguat di 0,28% dan berada di level 6.977,668. Dan kabar baiknya adalah level ini merupakan level tertinggi secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini dan kita harapkan untuk pekan depan penguatan masih terus berlanjut dan indeks harga saham gabungan confirm untuk kembali menembus di atas level 7.000-an. Kita akan coba lihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa. Kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36 ini melemah di 0,37%. Jakarta Islamic Index juga melemah di 0,31%. LQ45 di tengah penguatan tipis, indeks harga saham gabungan juga berada di zona merah melemah di 0,33%. Selanjutnya rotasi pergerakan sektoral ke grafis selanjutnya, infrastruktur dan barang baku masih memimpin penguatan sampai sejauh ini. Infrastruktur jauh melesat di 4,34%. Barang baku juga menguat di 0,94%. Teknologi hari ini menjadi pemberat di 0,95%. Ada Goto hari ini tertekan cukup dalam. Industri juga melemah di 0,83%. Selanjutnya saham-saham yang mengalami penguatan signifikan yang masuk ke dalam deretan top gainers. Ada Aman Mineral, tadi pun juga sempat kita ulas. Ditutup di level 7.575 pemirsa. Kemudian juga Brent ditutup menguat di 6.325. Sementara Pani dari properti hari ini juga melesat jelang aksi korporasi yang akan dilakukan di 4.690 dan SGER juga hari ini mengalami penguatan signifikan di 1.850. Sementara saham-saham yang mengalami tekanan yang cukup dalam dan tampaknya didominasi oleh saham-saham small cap, ada STRK tertekan dan ditutup di level 264, Humi juga melemah di 141, Wasa tertekan ke 136 dan ESA juga melemah di level Rp595 per sahamnya. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda dalam menghadapi perdagangan di pekan depan. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.